Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Oke. Udah mulai nih? Udah. Aduh, bilang dong, gue kayak akan baca. Salam aman, selamat, tertib, dan lancar. Saya AKBP Aldo Siahaan dari Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk ngobrol santai di program Si Kepo. Informasi keselamatan by Polantas. Kali ini kita akan membahas tentang larangan mudik Lebaran di tahun 2021. Mudik berdasarkan KBBI adalah tradisi pulang kampung halaman di Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran untuk silaturahmi bersama keluarga dan sanak famili. Dan to be honest people, momen ini banyak ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Sampai banyak gitu? Banyak! Karena tidak hanya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, namun seluruh masyarakat Indonesia menantikan momen ini. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu yang satu ini. Very, very important. Penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Statement Pak Presiden sudah jelas. Mudik Lebaran tahun 2021 ditiadakan. Di masa pandemi COVID-19, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebab COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Seperti tahun 2020, mudik Lebaran ditiadakan. Mari kita lihat nih suratnya. Penerbitan SE ini, surat edaran ini dilatar belakangi oleh potensi peningkatan mobilitas pergerakan masyarakat pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2021, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga maupun pariwisata. Hal ini memiliki risiko terhadap peningkatan laju penularan COVID-19. Berlaku jelas untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini memang menjadi sensitif ya untuk beberapa kalangan. Namun, saya katakan nih, namun semua ini demi kebaikan kita bersama. Karena perjalanan lintas wilayah dan pergerakan orang antar wilayah sangat rentan terjadi penyebaran virus corona. Mungkin yang usia muda bisa sehat tanpa gejala apapun. Namun membawa virus corona kemudian menularkan kepada mereka yang orang tua secara usia, memiliki komorbid, dan hal itu dilakukan selama dalam perjalanan menuju kampung halaman. Apa yang harus kita lakukan? Hal ini harus diantisipasi. Kami sangat meyakini jika ada yang memaksakan mudik, hal ini akan menimbulkan mobilitas yang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19. Semua pihak harus belajar dari pengalaman yang menunjukkan lonjakan kasus akibat mobilitas yang tinggi yang terjadi selama musim liburan panjang. Seperti pada libur Idul Fitri tahun lalu, terjadi lonjakan hingga 600 kasus setiap hari. Can you imagine? 600 kasus setiap hari.
lonjakan yang terjadi akibat libur. Begitu juga saat libur panjang hari kemerdekaan tahun lalu. Terjadi lonjakan hingga 1.100 kasus per hari. Kita bisa juga kok belajar dari kasus yang baru saja terjadi. Dari mana? Dari negara India. Kasus tsunami COVID-19 yang terjadi di India. Jadi, dengan dikeluarkannya adendum surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 ini, pemerintah terus berupaya memutus rantai penyebaran virus corona. Dan kami dari Korlantas telah menggelar checkpoint untuk penyekatan pada ratusan titik di wilayah Jawa, dan akan ditambah nanti pada saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Ingat, siapapun yang nekat mudik akan kita putar balik oleh petugas yang ada di lapangan. So guys, we are strongly suggest untuk mengurungkan mudik lebaran tahun ini. Stop, jangan mudik. Sebagai wujud sayang pada diri sendiri, pada orang tua dan keluarga di kampung halaman. Jangan menjadi egois dengan tidak mematuhi anjuran pemerintah. Bisa jadi oleh karena kenekatan masyarakat untuk tetap mudik, hal tersebut malah akan menjadi mudik untuk yang terakhir kali. Semoga ini tidak terjadi. Terus kalau mau silaturahmi gimana, Pak? Anyway, by the way, busway kan sekarang sudah banyak bro teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk silaturahmi secara online. Misalnya kita bisa melalui video call, bisa video call grup, juga banyak yang bisa lebih kita gunakan agar tetap dalam keadaan kita aman dan sehat. Baiklah, jika kita bicara tentang mudik, banyak hal yang bisa dibahas. Tetapi Sanusi naik bus, durasi sudah habis. Salah, Sanusi naik bis, durasi sudah habis. Sampai jumpa di Si Kepo berikutnya. Kita akan membahas seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Saya AKBP Aldus Syahaan. Salam aman, selamat, tertib, dan lancar.